Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama beliau bersabda, al-kadzib, berdusta. Nomor 2, ghibah, ngerasani. Nomor 3, namimah, mengadu domba. Nomor 4, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Yang kelima baru, an-nadhar bisahwah, melihat dengan menggunakan syahwat. Ya, ada 5. Dari 5 ini kita tahu bahwa 4 itu berasal dari lisan kita. Apa? 4 perkara berasal dari lisan kita, hanya 1 yang berasal dari pandangan kita. Ketika kita tahu bahwa sumber kerusakan puasa itu berasal dari lisan kita, maka kita sudah wajib hukumnya untuk menjaga lisan kita ketika kita berpuasa. Ya, ini lidah ini, kecil ya. Dibilang sama ulama itu qalilun jirmuhu, ya, wa kabirun jurmuhu. Ini bendanya kecil tapi kejahatannya besar. Kalau dibandingkan dengan pedang saja, pedang mungkin hanya bisa membunuh 1-2 orang, tapi lidah ini bisa membunuh 1 negara apabila diucapkan oleh orang yang salah. Paham ya? Pedang ini bisa membunuh 1-2 orang, tapi lidah berbicara itu bisa membunuh 1 negara. Karena itu hati-hati dengan lidahnya. Ya, sampai dikatakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulki laha balan. Sesungguhnya seorang laki-laki itu berbicara dengan 1 kalimat. 1 kalimat itu 1 kata. La yulki laha balan, yang dia itu tidak berpikir, maksudnya berbicaranya begitu saja, dikira bercanda dan lain sebagainya. Tapi katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahwi biha finnar sab'ina kharifan. Tenggelam di neraka selama 70 tahun sampai ke dasarnya, gara-gara 1 kalimat. Dia, ketika dia diadili sama Allah untuk masuk neraka, mungkin dia mengiranya dosanya itu gara-gara zinanya, khomernya, dan lain sebagainya. Ternyata dia masuk ke dasar neraka, bukan karena perbuatan itu, tapi 1 kalimat, la yulki laha balan. Dia tidak ngira, kalau gara-gara kalimat ini, dia sampai ke dasarnya neraka. Paham ya? Jadi mungkin orang-orang itu mengiranya masuk neraka itu gara-gara perbuatan maksiat yang ini, maksiat yang ini, maksiat yang ini, sampai diterangkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dikatakan, ya Sayyidina Sufyan bin Abdillah itu tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, ma aktsaru ma takhafu alayya? Apa sesuatu yang paling kau takutkan sama saya? Ya, apa? Dibilang fa akhadha alaihi sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsi, Rasul mengambil lidahnya sendiri lalu menjulurkannya dan berkata, hadza, ini yang bahaya ini. Hati-hati sama lidah. Paham ya? Sampai Sayyidina Yunus bin Ubaid itu beliau berkata, inni wajatu nafsi tahtamilu mu'nata som fi harri sadid bil busro. Saya ini mampu kalau berpuasa di tempat yang paling panas sekalipun, mampu kalau cuma puasa. Tapi kadang saya ini tidak bisa menahan lidah untuk tidak berbicara. Jadi kalau ada orang sudah ngomong, dia tuh harus ikut ngomong juga. Padahal yang diomongkan adalah sesuatu yang batil. Tidak boleh untuk diucapkan. Terutama perempuan ya. Kalau sudah temannya ngomong, harus ikut ngomong juga. Ngerasanya satu, ikut semuanya nanti. Hati-hati eman-eman. Eman-eman puasanya. Paham ya? Maka diriwayatkan ya oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa diceritakan annabna Adam idza asbaha, bahwa anak Adam ini, kita maksudnya manusia, apabila menjelang pagi, kafaratil a'dha kullaha lisan. Ini anggota tubuh ini kita semua ini, ya, itu menasihati lidah. Karena mereka semua hambanya Allah. Kita yang mengajak mereka untuk bermaksiat. Makanya nanti mereka tidak terima memberikan kesaksian kepada kita pada hari kiamat. Dulu saya berkata ini, dulu saya berbuat ini. Siapa yang bersaksi? Anggota tubuh kita. Mulut ditutup nanti. Sehingga kita tidak punya alasan kenapa kita bermaksiat dulu ketika di dunia. Ini semua anggota tubuh kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka menasihati lidahnya, ya. Wa qulna, dan mereka semua berkata, nunsiduka billahi antastaqima. Ingat ya lidah, ayo yang istiqomah, yang kenceng, yang lurus, jangan ngomong ngawur-ngawur, katanya anggota tubuh semuanya. Alasannya, fa innaka in istaqamta istaqomna. Karena kalau kamu ini sudah lurus, bagus omongannya, maka itu pengaruh dengan kami. Kami akan lurus juga, kenceng lurus juga. Tapi sebaliknya, wa in wajadta wajadna. Tapi kalau kamu sudah bengkok-bengkok ngomongnya, tidak karu-karuan semuanya keluar dari lidahmu, maka itu pengaruh dengan kita, kata. Dengan seluruh anggota tubuh. Loh, sampai seperti itu? Iya. Sampai seperti itu. Sehingga Sayyidina Malik bin Dinar pernah berkata seperti ini. Mungkin kita merasa juga dengan hal seperti ini, tapi tidak tahu sebabnya kenapa. Iya. Sampai dikatakan sama beliau, Sayyidina Malik bin Dinar ini aulia besar. Berkata apa? Idza ra'aita qasawatan fi qalbik, kalau kamu sudah melihat hati mulai keras. Ya Allah, apa saya tidak pernah nangis sekarang? Hati ini kok tidak pernah sedih sama dosa. Dengar kena sehat kok tidak memberikan bekas lagi sama saya. Ayem yang biasa saya rasakan ketika ibadah sudah hilang. Itu sudah melihat, ya Allah tambah keras hati ini. Idza ra'aita qasawatan fi qalbik. Kalau kamu sudah melihat hati sudah mulai mengeras, kata beliau, wahnan fi badanik, mulai lemah badannya. Lemah badan itu bukan berarti loyo tidak kuat, tidak. Maksudnya dia seakan-akan tidak mempunyai kemampuan untuk istiqomah dalam ibadah. Dulunya dia kenceng ibadah walaupun badannya agak sakit-sakit. Tapi sekarang justru dia dalam keadaan sehat, tidak mampu untuk ibadah sama sekali. Loh, kita ini dalam hari-hari bukan orang yang sibuk ya, terus terang saja. Waktu kita ini banyak kosong. Seandainya kita makmurkan kepinginnya hati, ya Allah saya kepinginnya nih, ya Allah memakmurkan waktu ibadah semuanya. Tapi tidak bisa. Dipikir-pikir apa sebabnya saya tidak bisa ini ya. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa saya tidak bisa? Kan seperti itu ya. Wahnan, itu namanya wahnan. Mulai lemes sudah badannya untuk ibadah, tidak mampu walaupun dia sehat, walaupun dia kuat. Paham ya? Hirmanan fi rizqik. Rezekinya sudah mulai seret. Biasanya kalau sudah mau lebaran gini, ya Allah luar biasa. Tapi rezekinya Ramadan ini lebih daripada yang lainnya. Kok sekarang tidak seperti tahun-tahun kemarin, ini apa semuanya? Itu pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang muncul dalam hati kita sendiri. Jawabannya satu. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Berarti kamu sudah berbicara sesuatu yang tidak penting. Dalam artian itu berbicara itu pengaruh dengan kerasnya hati. Berbicara itu berpengaruh kepada taufik sehingga kita tidak bisa beribadah sama Allah. Berbicara juga pengaruh dengan kelancaran rezeki kita. Faham ya? Ada pengaruhnya ini. Iya, jadi pengaruh.